Hey Story Freaks, welcome back to Cerita Aja. Jadi di video awal aku pernah ngebahas tentang sebuah rumah yang diklaim sebagai rumah hantu paling seram di Jakarta. Karena latar belakang atau apa yang terjadi di rumah ini memang sangat mengerikan. Rumah Esmeralda. Tapi kali ini aku tidak akan ngebahas lebih lanjut tentang rumah ini. Melainkan tentang kegiatan yang rumornya memang menjadi latar belakang rumah Esmeralda. So tanpa basa-basi, let's do this. Seperti yang sudah pernah aku bahas sebelumnya, rumah Esmeralda dikatakan pernah dijadikan tempat pemujaan setan. Ritual ini sangat erat hubungannya dengan simbol-simbol satanik atau simbol masonik. Jadi kali ini aku akan membahas beberapa tempat di Jakarta yang memiliki simbol-simbol satanik dan beberapa di antaranya diduga pernah dijadikan tempat ritual pemujaan setan. Yang pertama, Gedung Bapenas. Masih satu kawasan dengan rumah Esmeralda. Gedung ini terletak di seberang Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Gedung ini dulunya merupakan loji Bintang Timur yang memiliki arti kami masih di sini. Dan bangunan ini disebut-sebut sebagai markas besar Freemason. Bangunan yang dibangun oleh insinyur N.E. Burkhoven Jaspers ini selesai dibangun tahun 1934. Pada saat pembangunan, beberapa simbol masonik yang berupa jangka dan mistar terpajang persis di depan pintu masuk bangunan. Tapi pada masa sekarang sudah diganti dengan tulisan Bapenas. Gedung Bapenas ini terdiri dari 2 lantai. Nah, di lantai 2 inilah pemandangan Freemasonry jelas terlihat. Kabarnya pada aula ruangan ini para Freemason biasa berkumpul. Lantainya berupa ubin kotak-kotak hitam putih. Dan masih ada beberapa lambang khas Freemasonry di ruangan ini. Selain itu kabarnya di ruangan bawah tanah masih disimpan beberapa perkakas yang dahulu digunakan untuk keperluan ritual. Yang kedua, kawasan Menteng. Masih tentang kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nggak tahu ini kebetulan atau memang sudah dibuat dengan sengaja. Jadi kalau kita lihat dari atas melalui aplikasi Maps, kita bisa melihat sesuatu yang tampak seperti Baphomet. Baphomet sendiri adalah kepala kambing bertanduk yang merupakan dewa Romawi kuno yang sering kali dijadikan lambang pemujaan setan. Dari zaman Hindia Belanda, letak jalan-jalan yang formasinya membentuk Baphomet tadi sama sekali tidak pernah berubah. Yang mengerikan adalah bila ditarik garis maka gedung Bapenas terletak tepat di tengah kepala kambing atau bisa dibilang tepat di bagian otak. Yang ketiga yaitu Museum Taman Prasasti. Museum ini diresmikan tanggal 9 Juli tahun 1977. Area ini dulunya adalah pemakaman sebelum dibangun menjadi museum. Tanggal 28 September tahun 1795, area ini merupakan area pemakaman yang sebagian besar adalah makam orang-orang Belanda. Banyak tokoh-tokoh penting di Batavia dimakamkan di sini. Seperti misalnya Olivia Marianne Raffles yang merupakan istri dari Thomas Raffles. Ada juga H.F. Roll yang merupakan pendiri Sekolah Tinggi Dokter Indonesia Stovia, dan masih banyak tokoh lainnya. Balik lagi ke Museum Taman Prasasti. Sebelum gerbang ada simbol kompas yang biasanya bersanding dengan simbol The All Seeing Eye. Dan kalau kita mau masuk, di gerbang depan sudah disambut dengan sebuah simbol tangan memegang palu, di mana simbol ini menandakan wewenang dari seorang Grandmaster Masonik atas sebuah wilayah beserta seluruh muridnya. Sebuah nisan besar dengan nama J. Kohler memiliki simbol heksagram pada 2 sisinya. Ada pula simbol Ouroboros, di mana simbol ini adalah simbol bergambar ular atau naga yang sedang menggigit ekornya sendiri, yang dipercaya melambangkan sebuah lingkaran keabadian. Selain nisan tersebut, ada pula nisan lain dengan gambar tengkorak dan tulang yang saling bersilangan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang dimakamkan di sana adalah orang penting dengan level atas dalam Freemasonry.
Nah, Bundaran HI ini berada di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Bundaran ini dibangun tahun 1962. Tempat ini sudah sejak lama disebut-sebut memiliki simbol tersembunyi dari Freemasonry. Apabila kita mengamati dari atas dengan menggunakan aplikasi Maps, maka kita akan melihat dengan jelas sebuah simbol yang menyerupai mata satu, di mana air mancur yang berada tepat di tengah tampak seperti kornea mata. Mata Horus. Horus sendiri merupakan anak dari Osiris dan Isis dalam mitologi Mesir kuno yang juga mengilhami Freemasonry. Sementara jalur jalan yang ada di sekitar Bundaran HI tersebut persis menunjukkan alis dan juga bagian pada bawah mata. Mata satu inilah yang diyakini merupakan the all-seeing eye. Yang kelima yaitu Gedung Kimia Farma. Gedung yang dahulu bernama The Sterin Het Posten ini berdiri tahun 1848. Pada masa Hindia Belanda, gedung ini berada di Jalan Freemason. Pada saat itu gedung ini digunakan oleh Freemason untuk melakukan ritual mereka. Ada rumor yang mengatakan dahulu dipakai untuk melakukan ritual pemanggilan setan. Tidak hanya orang Belanda, beberapa tokoh asli Indonesia diketahui juga menjadi anggota kelompok ini. Namun sebelum Perang Dunia berakhir, pada era tahun 1940-an, gedung ini dibeli oleh sebuah perusahaan farmasi yang bernama NV Chemicalian Handel Rathcam & Co. Kemudian perusahaan ini diambil alih oleh Presiden Soekarno tidak lama setelah Republik ini berdiri. Yang terakhir yaitu Museum Fathahillah. Museum Fathahillah adalah salah satu bangunan peninggalan pada masa Hindia Belanda. Museum ini terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat dan dahulu merupakan balai kota Batavia. Bangunan ini dibangun atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn. Dibangun pada tahun 1707 sampai 1712 dan gedung ini dirancang oleh W.J. van de Velde. Dahulu gedung ini bernama Stadhuis of Batavia dan memiliki banyak simbol rahasia. Luas keseluruhan Museum Sejarah Jakarta atau Fathahillah ini adalah 13.000 meter persegi. Gerbang utamanya terdiri dari 13 buah batu dan terdapat 13 baris batu istana. Apakah ini hanyalah sebuah kebetulan? Karena angka 13 sendiri merupakan angka yang identik dengan para Freemason. Selain deretan simbol benda berjumlah 13 itu juga terdapat patung dewa Hermes. Dalam mitologi Yunani, Hermes merupakan putra Zeus. Terlihat sosok itu membawa sebuah tongkat bersayap yang dililit 2 ekor ular. Dari 6 tempat yang aku bahas tadi, sebagian besar memang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ternyata memang ada rumor yang mengatakan bahwa kawasan Menteng sendiri terindikasi dibangun dan dirancang dengan morfologi simbol pemujaan setan. Mengingat arti loji bintang timur yaitu kami masih di sini, apakah benar bahwa mereka masih di sini?